Pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi, sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir. Banjir setinggi 1,5 meter ini kembali menerjang Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Banjir merendam sejumlah rumah di Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Hujan deras di wilayah Simalungun, Sumatera Utara membuat banjir bandang menerjang kawasan kota wisata Parapat, Danau Toba. Terus diguyur hujan, sebagian besar wilayah kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara terendam banjir. Sore, debit air Sungai Citarum kembali meluap dan merendam ribuan rumah warga. Hujan sejak Rabu malam Jalan Raya Sawangan Kota Depok, Jawa Barat tergenang air hingga lebih dari 50 cm. Penghubung 4 desa di Warukiara, Kabupaten Sukabumi terputus akibat meluapnya Sungai Cimandiri. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Sungai Cipalabuan kembali meluap. Saudara, hujan deras di wilayah Simalungun, Sumatera Utara membuat banjir bandang menerjang kawasan. Hujan mengguyur tanpa henti, sungai meluap dan air menerjang segalanya. Ini bukan banjir, tapi ini bencana. Ratusan rumah tenggelam dalam hitungan jam. Jalanan sudah berubah menjadi sungai deras dan bahkan jeritan meminta tolong sudah menggema di mana-mana. Pada 7 Maret 2025, banjir menggenang Kecamatan Guntur, Kota Demak. BPBD mencatat bahwa lebih dari 600 hektar persawahan milik warga terendam banjir. Selain itu, pada 18 Maret 2025, banjir juga menggenang Kota Depok, Jawa Barat. Hal ini menyebabkan beberapa ruas jalanan terendam oleh banjir. Banjir bukan hanya sekedar genangan air, tetapi juga penderitaan yang berkepanjangan. Dampak dari banjir ini sendiri adalah rusaknya infrastruktur, serta ratusan hingga ribuan keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Dan bahkan, banjir dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Banjir juga dapat membawa penyakit. Hal ini dikarenakan karena air banjir bukanlah air yang bersih, tetapi di dalamnya terdapat bakteri, virus, dan kotoran lainnya. Penyakit yang dapat disebabkan oleh banjir sendiri adalah demam berdarah, leptospirosis, dan juga diare. Banjir tidak hanya menghancurkan tempat tinggal, tetapi juga mata pencaharian. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian ekonomi pada masyarakat karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, kebutuhan air bersih juga pastinya kurang terpenuhi karena yang ada hanyalah air yang tercemar. Banjir bukan hanya menyebabkan kerugian secara material, tetapi juga secara emosional, seperti trauma, ketakutan, dan juga harapan yang mulai menghilang. Di balik kasus banjir yang semakin meningkat di setiap harinya, kita harus pikirkan, apakah ini memang amukan alam atau bahkan kelalaian kita sendiri. Tidak bisa kita pungkiri bahwa faktor alam menjadi salah satu hal yang menyebabkan banjir. Yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Banjir dapat terjadi ketika intensitas hujan semakin meningkat setiap harinya, bahkan dalam kurun waktu yang lama. Yang kedua adalah erosi dan juga sedimentasi, di mana erosi bisa menjadi penyebab banjir dikarenakan nantinya tanah akan menumpuk di aliran sungai dan akhirnya sungai akan meluap. Yang ketiga adalah posisi daratan rendah, di mana saat pemukiman warga berada dalam posisi daratan rendah, tentunya banjir akan menuju dari aliran yang tinggi menuju ke aliran yang rendah, dan ini menjadi salah satu penyebab dari banjir. Kawasan hulu berubah menjadi pemukiman, padahal seharusnya kawasan tersebut menjadi resapan air. Lalu, aliran air yang kini malah mengalami pendangkalan dan bahkan penyempitan. Selanjutnya adalah sampah-sampah yang berada di sungai, padahal seharusnya tidak ada sungai-sungai yang tersumbat akibat sampah tersebut. Hutan-hutan yang seharusnya menjadi pelindung kita, tetapi demi kepentingan bisnis dan sikap egoisme manusia, akhirnya pohon-pohon itu ditebang secara liar tanpa memperhatikan usia bahkan regenerasinya, sehingga air akhirnya tidak bisa meresap optimal ke dalam tanah. Namun, di tengah banjir yang melanda saat ini, ada tangan yang saling menggenggam dan bahu-membahu untuk bertahan. Mari kita cegah banjir agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Karena banjir tentunya adalah bukan hanya sekadar takdir. Sungai bukanlah tempat sampah, maka dari itu, agar sungai tidak meluap, mari kita biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena apa? Karena agar aliran air di sungai menjadi lancar dan juga bersih. Hutan menjadi benteng dan juga pelindung bumi. Akar-akar pohon menahan air agar tidak menuju ke pemukiman. Dengan menanam satu pohon, tentunya kita akan banyak menyelamatkan nyawa di masa yang akan datang. Reboisasi itu bukan sekedar pilihan, tetapi itu suatu keharusan. Maka dari itu, mari kita biasakan menanam pohon, entah di hutan ataupun di halaman rumah. Kita juga harus membangun sistem drainase yang kuat dan juga baik untuk menjaga dari curah hujan yang tinggi nantinya. Dan juga hindarilah untuk membangun bangunan di pinggir sungai. Kenapa? Karena itu akan mempersempit aliran sungai.
Banjir bukan hanya tugas pemerintah ataupun tugas relawan, tetapi ini adalah tugas kita semua. Kenapa? Karena saat kita menjaga alam, tentunya alam akan menjaga kita. Menghadapi bencana banjir, kita perlu bersikap sadar, siap, dan peduli dengan meningkatkan kewaspadaan, menjaga kebersihan lingkungan, dan aktif dalam upaya mitigasi. Solidaritas, gotong royong, dan kerjasama sangat penting untuk membantu sesama dan mempercepat pemulihan. Dengan membangun sikap tanggap, bertanggung jawab, serta menjaga alam dan memperkuat solidaritas sosial, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat. Semua itu dapat dimulai dari langkah sederhana di lingkungan sekitar kita.